ulang lagi karena HP saya memorinya sering penuh ya, dan sudah dihapus-hapusi ya. Ini memang suka dukanya kita belajar online. Nah, coba kita kembali lagi bahwa yang namanya tadi Y sama dengan min D per 4A, yang namanya Y atau fungsi fx itu kan nilai fungsi, atau kalau di sini ya dengan rumus ini berarti nilai minimum atau maksimum gitu ya. Sedangkan kemudian kalau yang ditanyakan titik puncak, maka yang namanya titik kan x, y. X-nya adalah min B per 2A, sedangkan Y-nya adalah min D per 4A. Gitu ya maksudnya. Kemudian kalau tadi dikatakan A lebih dari 0 dan A kurang dari 0 itu mempengaruhi bentuk grafik. Nah, kalau A lebih dari 0 karena kita dapatkan nilainya itu nilai minimum, maka bentuk grafiknya melengkung ke atas. Nah, gini ya. Kemudian nanti kalau D lebih dari 0, D sama dengan 0 dan D kurang dari 0 itu juga berpengaruh ke bentuk grafik gitu ya. Ketika D lebih dari 0 atau diskriminan lebih dari 0, maka X1, X2 atau tadi kita sudah bahas di depan, akar-akar persamaan kuadratnya itu nilainya tidak sama. Dua-duanya real tapi tidak sama, maka memotong sumbu X itu ada di 2 titik gitu kan. Sedangkan D sama dengan 0 akan terjadi ketika X1 sama dengan X2 atau akar persamaannya itu kembar sama ya. Biasanya kan bentuk kuadrat sempurna gitu kan. Maka dia ya memotong sumbu X-nya hanya di 1 titik. Sebaliknya ketika D kurang dari 0, dia tidak akan memotong sumbu X. Jadi X1, X2, ini bukan X saja ya. Bukan X sembarang X, tapi X1, X2, semua akar dari persamaan kuadratnya itu bukan anggota bilangan real, atau dia adalah anggota bilangan imajiner, maka ya nggak ada di grafik. Grafik tidak memotong sumbu X. Selanjutnya untuk yang ini berarti ketika A kurang dari 0 kan yang kita dapatkan adalah nilai maksimum. Nilai maksimum berarti grafik melengkung menghadap bawah gitu ya, melengkung ke atas menghadap bawah. Ini maka nilai maksimumnya kan di puncaknya ini. Terus D lebih dari 0 berarti memotong di 2 titik, D sama dengan 0 memotong di 1 titik. Sedangkan untuk yang D kurang dari 0 tidak memotong sumbu X ya, tidak memotong sumbu X di titik manapun. Ini lebih tepatnya gambarannya seperti ini. Nah, kan dia tidak memotong sumbu X titik puncaknya gitu ya. Ya tetap ada titik puncak dan dia tetap maksimum, tapi dia tidak memotong sumbu. Ini sketsa grafiknya ya. Kalau mau grafik secara real gimana ya? Titik per titik kita masukkan semua. Seperti temanmu kemarin saya lihat ada yang seperti itu ya. Titik per titik dimasukkan semua, tapi malah akhirnya ada yang nggak tepat. Nggak tepatnya di mana? Ya ini. Yang harusnya penting yaitu diperhatikan adalah titik potong terhadap sumbu X, malah kelewatan. Jadi untuk mensketsa grafik fungsi baik fungsi linear maupun fungsi kuadrat itu sebenarnya sama, yaitu titik potong terhadap sumbu X diperhatikan, titik potong terhadap sumbu Y diperhatikan. Kemudian kalau fungsi kuadrat ada tambahan, yaitu titik puncak atau Y-nya atau nilai fx-nya itu dikenal dengan nilai minimum atau nilai maksimum itu ya. Jadi kalau grafik fungsi linear itu ada 2 yang diperhatikan, kalau ini ada 3 dan bentuknya parabola gitu. Fungsi linear kan kemarin bentuknya garis lurus ya, tinggal ditarik garis saja. Kalau ini parabola kan berarti ada ini ada lengkungannya di mana, puncak
puncaknya di mana, di bawah atau di atas, kemudian maksimum atau minimum, itu kan harus diperhatikan. Jadi memperhatikan 3 titik itu, ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya ini kan masih, kalian sudah paham belum dengan cuma seperti ini, atau perlu contoh? Contohnya kemarin ya, kalian bisa buka lagi soal review itu untuk yang nomor 4. Jalan. Contoh, kalian bisa lihat lagi soal review nomor 4. Di situ kan fungsi kuadratnya f(x) atau y-nya itu sama dengan min 3x kuadrat min x plus 2 gitu ya. Maka kalian kan disuruh mengecek ya pernyataan-pernyataan 1 sampai 5 ya. 5 di situ. Pernyataan 1 I1 bahwa grafiknya berbentuk parabola, jelas ya. Jelas ya, nggak usah dipertanyakan lagi karena apa? Karena fungsinya itu adalah fungsi kuadrat. Adalah fs untuk fungsi kuadrat. Selanjutnya untuk yang pernyataan kedua I2 tentang memotong terhadap suku x, titik potong terhadap suku x, ya tinggal tadi gimana titik potong terhadap suku x, tinggal y kita sama dengan kan 0 gitu kan. Maka ini menjadi min 3x kuadrat min x plus 2 sama dengan 0 itu ya. Nah, kita coba-coba. Boleh kita pakai rumus ABC ya, boleh, terserah. Karena ini min 3 berarti otomatis di sini min 3 x dan x ya. Boleh 3x dan min x ya, boleh, terserah. Yang dijelaskan kalau kita kalikan hasilnya min 3x kuadrat. Kemudian plus 2 itu apa saja akarnya? 1 kali 2 kan, 1 kali 2 tok ya. Maka ini ya, ini tinggal plus minus 2 aja. Yang jelas kalau dijumlahkan hasilnya harus min x gitu kan. Ini 2, ini 1, kira-kira gitu. Kalau min berarti ini plus, ini plus gitu kan. Kalau ini plus 2 berarti kan plus 2 sama plus 1 atau min 2 sama min 1. Tapi karena ini min x, maka ini kan kalau kita kalikan min 3x kali 1 ditambah 2 kali x, hasilnya ini. Nah, itu ya cara coba-cobanya. Atau kalau mau lebih yakin lagi pakai rumus ABC, itu sudah pernah kita bahas. Nah, berarti kalau langsung bisa nggak? Atau kalian masih tetap harus ini, min 3x plus 2 sama dengan 0. Oh, berarti beda ruas, min 3x sama dengan min 2, atau x sama dengan 2/3 gitu ya. Atau kemudian x plus 1 sama dengan 0 gitu kan, tinggal pindah ruas, berarti x sama dengan min 1. Nah, sehingga kalau yang ditanyakan titik potong atau bukan yang ditanyakan? Saya lupa ya. Jadi titik potong, tipot kalau biasanya saya ini berarti 2/3,0 dan min 1,0.
pernyataannya benar ya. Ini I1 benar, pernyataannya 2 benar. I3 bagaimana? Titik potong terhadap sumbu dipot terhadap sumbu Y, maka X itu harus sama dengan 0. Maka ya tinggal Y sama dengan min 3 kali 0 kuadrat gitu kan, plus min 0 plus 2 atau Y sama dengan 2. Maka tipot titik potongnya adalah tipot X-nya 0, Y-nya 2. Benar kan pernyataannya? Benar ya? Nah, kemudian pernyataan keempat. Ini nilai minimum atau maksimum kira-kira? Karena A-nya lebih dari 0, kurang dari 0 ya, A-nya negatif, ini A-nya min 3, maka ini nilai maksimum ya, nilai max. Karena A kurang dari 0, yakni langsung aja Y sama dengan min D per 4A, langsung ya, nggak usah kalian X sama dengan ini terus kalian masukkan sini, nggak usah ya, langsung ke rumus min B kuadrat plus 4 aja ya, min B min 1 kuadrat plus 4 kali A nya min 3 kali C nya 2 per berapa? 4A, 4 kali min 3. Ini min 12, min 24 tambah min 1, min 25. Min 25 per 12 ya, per min 12. Min 25 per min 12 ya. Maka ini kita bilang. Nah, hasilnya yang betul adalah ini ya. Berarti pernyataan yang di soal adalah salah kan, karena yang di soal itu Y-nya min 7 per 4. Yang betul ini ya. Kemudian pernyataan kelima itu persamaan sumbu simetri. Oh iya, tadi saya kelewatan ya, persamaan sumbu simetri. Itu sama aja dengan tadi untuk mencari titik puncak ya. Kalau Y-nya itu disebut nilai maksimum atau minimum, X-nya itu disebut persamaan sumbu simetri. Jadi yaitu apa? Ketika X sama dengan min B per 2A. Nah, maksudnya enggak? Sumbu simetri itu kan simetris. Simetris itu